Beribu-ribu mil telah aku tempuh dari tempat yang indah di timur negeri. Sudah 5 bulan aku di tempat ini, mencoba memahami semua yang terjadi. Situasi yang sangat berbeda. Tentu saja. Mungkin aku harus lebih berusaha berinteraksi, membangun relasi di kota ini. Senja kala kota, angin mengibas gedung-gedung pencakar langit, membuat burung-burung terbang begitu tinggi. Debu menjadi menakutkan, cinta menjadi kebencian. Orang-orang berdesakan mencari makan. Panggung sandiwara digelar, lakon dimainkan. Kebohongan diwariskan, Tuhan dilupakan, agama dipermainkan, dan alam dihancurkan. Selesai. Akhirnya naskah puisiku telah rampung. Sekarang saatnya mencari penerbit. Halo. Iya, dengan siapa? Aku Nubis. Apa benar ini dengan penerbit Pop? Iya benar, saya Diri Clara, editor dari penerbit Pop. Aku punya naskah puisi yang siap untuk terbit. Barangkali penerbit Pop mau menerbitkannya? Tentu saja, jika karya tersebut memenuhi standarisasi kami. Standarisasi yang seperti apa ya? Sebagai penerbit konvensional, sudah pasti kami akan mengukurasi karya-karya yang akan diterbitkan. Coba sebutkan judul dari naskah puisimu. Judulnya Senja Kala Kota.
Apa? Maaf, coba untuk diulang. Jaringannya terputus. Sinjakala Kota. Sinjakala Kota? Iya, Mbak Clara. Wah, judulnya terlalu berat. Tidak cocok untuk dipasarkan. Kenapa, Mbak? Gini ya, menerbitkan sebuah buku tidak hanya melihat sisi idealisme dan substansi, tetapi komersialismenya juga. Judul dari naskah puisimu itu sudah merepresentasikan hasil kebulatan idealismemu. Saya tidak menyalahkan itu, tetapi alangkah lebih baiknya jika kau menulis dengan selera pasar, itu akan lebih realistis. Lantas bagaimana? Baiklah, temui saya pada jam 3 sore nanti di kedai kopi Serua. Bawa naskahmu dan usahakan jangan telat. Baik, saya akan datang tepat waktu. Permisi, benar dengan Mbak Clara dari penerbit Pop? Jam 3:01. Kau telat 1 menit. Bukankah itu waktu yang sangat berharga? Maaf Mbak Clara, kemacetan tak bisa dihindari. Oke, aku mentolerasinya. Silakan duduk. Mana naskahmu? Dibawa kan? Ini Mbak Clara, Baiklah, aku baca terlebih dahulu ya. silakan. Sepertinya naskah puisimu ini tidak masuk dalam standarisasi kami. Kenapa Mbak? Pertama-tama, saya pribadi mengapresiasi keseriusanmu dalam merampungkan naskah ini. Tetapi, seperti yang sudah saya utarakan melalui telepon, penerbit Pop memiliki standarisasi dalam menerbitkan sebuah buku. Standarisasi yang seperti apa ya Mbak? Apakah standarisasi itu tidak bisa diubah? Tentu saja tidak. Berbicara buku di zaman sekarang, sudah seharusnya tidak hanya melihat prinsip kedalaman isi. Buku juga seharusnya dilibatkan dalam kemajuan ekonomi. Jadi, bukan tentang apa yang ingin kau ungkapkan, tetapi apa juga yang bisa laku di pasaran. Tetapi Mbak, buku itu kan adalah warisan. Apakah penerbit Pop hanya akan menuliskan buku-buku dengan hanya melihat sisi keuntungannya saja, tanpa kedalaman isi yang buat generasi berikutnya dangkal secara pikiran? Harapanmu terlalu tinggi. Kau pasti tahu, dunia ini sudah berumur panjang. Karya-karya besar telah ditempatkan di zamannya masing-masing. Dan kau masih berharap menciptakan karya besar tanpa melihat keuntungannya di zaman sekarang. Maaf, menurutku itu adalah kebutuhan besar bagi seorang penyair. Tetapi Mbak, apakah memiliki harapan itu sebuah kesalahan Mbak? Terlebih, harapan untuk kemajuan bersama. Bukan begitu. Kau pasti tahu, revolusi Prancis menandai kelahiran sektor-sektor industri. Kapitalisme masuk membawa dampak yang cukup baik untuk kehidupan manusia. Kota-kota dibuat seindah mungkin, jalan-jalan diaspal, pengangguran diberi lapangan pekerjaan. Sekarang, pertanyaanku gini. Jika produksi buku tidak dilibatkan dalam industri ekonomi, apakah penerbitan masih bisa bertahan? Saya setuju dengan asumsi Mbak Clara bahwa produksi buku sudah seharusnya dijadikan sebuah industri. Tetapi, apakah karya-karya yang diterbitkan juga harus memenuhi standarisasi industri? Misalnya, dengan hanya menerbitkan karya-karya yang laku di pasaran saja. Itu sudah secara otomatis. Sudahlah, kita harus jujur dengan situasi dunia hari ini. Menulislah dengan realistis, Lubis. Apalagi kau tinggal di kota. Berbahagialah melihat kegemapan kota dan wanita-wanita yang bisa kau ajak kencan. Bukankah itu hal yang sangat membahagiakan? Tidak untukku. Apakah kau pikir bahwa aku adalah orang yang mudah termanipulasi oleh situasi kota yang serba individualis dan hedonis? Tidak demikian. Tetapi apa tujuanmu datang ke sini selain mencari kesenangan batin dan material? Sungguh, aku tidak mencari kesenangan materi. Sungguh, kau sedang tidak membohongi dirimu, bukan? Tentu saja. Apa aku tidak selalu berbohong? Sedikit. Aku tidak percaya ada orang jujur di kota ini. Kenapa? Kau tahu, di kota ini kejujuran bisa dibeli. Ukuran aku selalu saja uang. Memang sudah seperti itu kenyataannya. Sudahlah. Sia-sia aku ngobrol denganmu. Bakar saja naskah puisimu ini. Percuma. Tidak akan menghasilkan apapun. Apalagi uang. Tetapi, Mbak,
puisiku bisa menghasilkan peradaban. Ah, terserah kau. Peradaban tidak akan tercapai tanpa adanya uang. Oh ya, Lubis. Ini hanya saran. Jika kau ingin menulis puisi lagi, tulislah dengan tema percintaan. Itu akan lebih realistis. Aku pamit. Sial! Pemikiran macam apa yang diyakini editor sialan itu? Siapakah yang benar di sini? Apakah naskah puisiku memang tidak layak diterbitkan? Aku harus mencari orang yang bisa memvalidasi puisi-puisiku. Jika orang tersebut mengatakan hal yang sama dengan editor sialan tadi, maka dengan terpaksa naskah puisiku ini harus aku bakar. Tapi, siapa orang yang mau membaca puisi-puisiku? Sena? Ya, Sena. Dia pasti mau membaca puisi-puisiku. Halo. Sena. Ah, Tuan Lubis. Ada apa nelfon tiba-tiba? Bolehkah nanti malam aku menemuimu? Dengan senang hati, Tuan. Kau bisa menemuiku di kedai kopi Surah malam nanti. Baiklah. Aku akan menemuimu pukul 20 nanti. Oh ya. Stop panggil aku Tuan. Maaf, Lubis. Sudah kebiasaan. Sena. Ah, Tuan Lubis. Maaf, aku telat. Kau pasti sudah lama menunggu. Tidak apa-apa, Tuan. Santai saja. Silakan duduk. Kau kelihatan sangat kausan sekali, Tuan. Tapi tenang saja, aku sudah memesankannya untukmu. Sebentar lagi juga tiba. Sena. Ya? Kau telah melanggar aturan yang dibuat oleh dirimu sendiri. Ah, Lubis. Maafkan aku. Kata Tuan sudah melekat di dalam cara bertuturku. Aku akan berusaha untuk menghilangkannya. Usahakanlah, Sena. Kau terlihat sangat berjuwi saat menggunakannya. Itu tidak baik. Baiklah. Jadi untuk kepentingan apa kau menemui ke malam ini? Hanya ingin bercerita. Tentang apa? Puisi-puisiku. Ada apa dengan puisi-puisimu? Kau tahu penerbit Pop? Tentu saja. Dia penerbit konvensional yang ada di pinggir kota. Dan ada apa dengan penerbit Pop? Tidak. Pertama-tama, maukah kau membaca naskah-naskah puisiku? Kau tidak memiliki alasan untuk menolaknya, Lubis. Lubis, bagaimana kau bisa menulis puisi dengan sejujur ini? Apa menurutmu begitu? Iya, tentu saja. Aku melihat kegelisahan di dalam puisi-puisimu. Dan apa hubungannya dengan penerbit Pop? Jadi begini. Sore tadi kira-kira pukul 3. Aku bertemu dengan salah seorang editor dari penerbit Pop. Niat hati, aku ingin menerbitkan naskah-naskah puisi ini. Tetapi, penilaian editor tersebut sangat buruk terhadap puisi-puisiku. Memang apa yang dikatakannya? Kau tahu? Dia menilai puisiku dengan cara yang menjijikan. Maksudmu? Hanya melihat nilai pasar. Komersialisme? Ya, begitulah. Sekarang aku mengerti apa maksudmu, Lubis. Sena, aku sadar bahwa hidup membutuhkan uang. Tetapi, bukankah tidak semuanya bisa diukur dengan uang? Iya,
Tentu saja, Lubis. Bukankah hidup manusia dibesarkan sampai saat ini bukan semata oleh uang, Sena? Itu adalah pemikiran yang bagus, Lubis. Uang hanyalah alat untuk jual dan beli. Sena, menurutku, pemikiran, bahasa, kesenian, dan sains saling membawa umur panjang manusia. Jika aspek-aspek ini dihentikan atas nama uang, maka akan dibawa ke dunia seperti apa kehidupan manusia selanjutnya? Sebenarnya, Lubis, berbicara tentang penerbitan buku, aku sama sekali tidak mengetahuinya. Tetapi, baiklah, aku akan mengomentari masalahnya. Menurutku, Lubis, ada satu hal yang tidak bisa kita tolak. Apa itu? Peradaban, Lubis. Apa teori tentang peradaban? Sebuah proses manusia melampaui kenyataan yang absurd ini. Jelaskan secara spesifik, Sena. Lubis, dunia ini penuh dengan absurditas. Tidak semua hal bisa dijelaskan. Namun, ada satu hal yang sangat konkret, yaitu uang. Uang? Iya, uang. Mau tidak mau, kau harus mengikuti perekonomian di kota ini. Orang bilang kota adalah tempat perputarannya uang berjalan. Jadi sudah tidak aneh lagi jika penerbit-penerbit mengikuti selera pasar. Lalu di mana kau memposisikan diri? Aku berada di posisi yang saat ini kamu yakini. Sungguh? Aku tidak keliru untuk berbohong, Lubis. Dan itu juga yang membuatku percaya padamu, Sena. Kita ini sama-sama memiliki masalah. Jenisnya saja yang berbeda. Sudahlah. Apapun masalahnya, kehidupan akan tetap terus berjalan. Percayalah bahwa masa lalu adalah ilmu yang sangat berarti. Aku yakin suatu saat puisi-puisimu ini pasti diterbitkan. Jangan menyerah, Lubis. Teruslah menulis sesuka hatimu. Kau benar-benar temanku, Sena. Seketika aku teringat oleh penggalan Pushor Emsilat. Menangislah, nak. Karena mereka tidak sadar. Kita menyaksikan kebebalan mereka yang mengira benang basah bisa ditegakkan. Begitulah kiranya yang bisa kita ucapkan kepada mereka, Lubis. Kau membaca puisi-puisi Remi Selado? Tentu saja. Dia adalah orang yang hebat. Persis seperti Rendra dan kau, Lubis. Kau selalu hiperbola. Hiperbola? Aku lagi sangat hiperbola. Tetapi, Lubis, aku sangat mengerti tentang kegelisahan dan kegelisahanmu. Tentu saja, malam ini tugasku adalah untuk menghiburmu. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands.
lembaga pemasyarakatan, boleh bicara dengan ayah? Tidak ada satu orang pun yang bisa menghentikanku menulis puisi. Puisi adalah bagian dari diriku. Aku akan terus menulis puisi sampai aku mati. Mengeksplorasi ide-ide yang tersaji di kota ini. Sungguh, orang yang mengatakan puisiku buruk adalah orang yang tidak memahami puisi serta konteksnya. Aku telah sampai sejauh ini. Rindu-rinduku akan kampung halaman menjadi obat penenang. Dan tarian itu, tarian yang sangat mengembirakan. Sekarang, aku sudah tahu ketika sedih, aku harus melakukan apa. Tarian, puisi, kau akan terus abadi dalam hidupku ini. Sebab ayahmu tertangkap waktu sedang merampok. Anakku, inilah kenyataan sekarang. Sungguh sedih aku menghadapi kenyataan itu. Ayahku perampok, ayahku pembunuh, dan ayahku akan dihukum. Musibah apa ini namanya? Ini ibarat jatuh di tangga lantas digigit monyet ular. Anakku, sudah terbukti ayahmu salah.